wilayah Kabupaten Samosir siap dimulai. Laksanakan. Pimpinan apel memasuki lapangan apel. Lapor apel gelar pasukan operasi Lilin Toba 2022 dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Siap! Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan semua pos. Laporan selesai. Kami dari media Samosir untuk Pak Bupati, Pak Kapolres, perwakilan Kejari, perwakilan TNI dan Kabak Ops Polres Samosir. Ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, gimana persiapan Pemkab menyambut Nataru ini, terutama khususnya dalam pembenahan tempat-tempat wisata, Pak? Ya, persiapan dari Pemkab Samosir terhadap khusus juga daerah wisata, jadi pemerintah sudah meninjau lokasi-lokasi wisata ya, agar siap menerima para wisatawan, dan terkhusus tadi kemarin juga sudah saya instruksikan untuk kebersihan di tempat-tempat wisata agar diutamakan. Ini semua untuk kenyamanan para wisatawan dan juga para perantau yang kembali ke Samosir. Demikian. Baik, untuk penyeberangan menuju Samosir kan sudah diberlakukan tiket online, Pak ya. Apa ini berlaku untuk seluruh pelabuhan termasuk yang di Sibingan dan Onantunggu, Pak? Tiket online saat ini masih baru di ruas Tiga Ras Simanindo, karena ini sebagai contoh dulu dari Kementerian Perhubungan, mungkin nanti bertahap di pelabuhan lain mengikuti. Namun saat ini masih di ruas Tiga Ras Simanindo. Demikian. Baik, Pak Kapolres Samosir, upaya-upaya konkret apa yang sudah dilakukan Polres Samosir dalam rangka persiapan Nataru ini, Pak? Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih. Jadi sesuai amanat Bapak Kapolri tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Bupati dalam apel gelar pasukan operasi Lilin Toba 2022, bahwasannya kesiapan kami sudah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral ya beberapa kali dengan Forkopimda, dan kemudian kami menyiapkan ada 10 titik pos, yaitu pos PAM dan posyan serta pos terpadu, di mana para petugas ini nanti akan dilibatkan seluruh stakeholder dari TNI Polri, Pemkab, Ormas, OKP, Pramuka, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, dan kemudian tadi arahan dari Bapak Kapolri bahwa kami juga harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, bahwa saat ini masih ada COVID ya, jadi kita tetap diarahkan untuk prokes. Kemudian yang kedua, mengurai kemacetan di titik-titik jalur mudik. Yang ketiga, mengantisipasi jaringan terorisme. Dan yang keempat, ketersediaan bahan pokok pangan. Demikian. Baik, berapa banyak personil yang Bapak terjunkan untuk acara Nataru tahun ini, Pak? Ya, jumlah totalnya ada sekitar 125 ya, itu gabungan TNI Polri dan Pemkab. Dari
Polri sendiri ya dilibatkan sebanyak sekitar 100 personil. Demikian. Ya, Pak, saya kepada Bapak Bupati kami yang ingin kami tanyakan, Pak, apa-apa upaya yang sudah dilaksanakan, Pak, dalam upaya penanggulan kemungkinan bencana, Pak? Baik, untuk saat ini ya kami sudah melakukan pertama rapat koordinasi Forkopimda ya untuk mengantisipasi segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan selama persiapan Nataru ya, dan dari Dinas Pekerjaan Umum sudah menginspeksi daerah-daerah terkhusus yang rawan-rawan longsor dan melihat daerahnya ya. Ketika itu di ruas jalan provinsi maupun nasional ya, dari Dinas Kabupaten sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Provinsi, PU Provinsi dan juga Balai untuk siaga apabila suatu saat terjadi bencana, dan dari Dinas PU sendiri sudah menyiapkan alat berat ya di titik-titik tertentu yang mana ini nanti untuk standby ketika ada bencana datang, paling tidak bisa untuk mengantisipasi kelancaran lalu lintas terlebih dahulu ya, sebelum misalnya nanti dari provinsi atau dari Balai Jalan Nasional melakukan penanganan di ruas jalan yang ada di Kabupaten Samosir. Demikian. Nah, segi Pak Kapolres, di mana aja Pak titik-titik pos pengamanan yang didirikan oleh Polres Samosir, Pak? Ya, yang pertama bahwa kita fokuskan di pintu-pintu pelabuhan. Jadi di pintu pelabuhan itu nanti namanya adalah pos terpadu. Kemudian di perbatasan Menara Pandang Tele itu pos PAM, dan Simpang Goting, dan kemudian juga ada di Gereja HKBP Bolon, Pangururan. Termasuk pos pelayanan ya di perbatasan Kabupaten Samosir, yaitu di Tele. Demikian. Itu Bapak Bupati, Pak, dalam rangka yang belum kita ketahui untuk pada saat ini status untuk vaksin, Pak, apakah itu berlaku untuk di Kabupaten Samosir, Pak? Salah satu contoh seperti tamu atau keluarga yang berada di Kabupaten Samosir yang datang dari luar ke Kabupaten Samosir, Pak. Sepengetahuan saya ya sudah ada dari Kementerian Pusat ya yang menggunakan jalur transportasi udara dan laut dan sebagainya. Sepengetahuan saya sudah divaksin booster. Ya, namun apabila ada masyarakat atau wisatawan yang belum divaksin booster, ya kami dari Pemkab sudah menyiagakan dari kesehatan untuk menerima apabila ada wisatawan atau para perantau yang ingin melakukan vaksinasi booster di Kabupaten Samosir. Demikian. Pak Bupati, terkait dengan penyempitan jalur Tanah Ponggol, apakah tahun ini juga bulan ini akan difungsikan fungsional? Seperti apa informasinya Tanah Ponggol, Pak? Ya, kita sudah melakukan komunikasi dengan Balai Jalan Nasional ya untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang ruas Tanah Ponggol. Kita masih menunggu dari Balai Jalan Nasional apakah itu bisa difungsionalkan atau tidak. Kita masih menunggu dari mereka. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, sedikit lagi mohon izin Pak Kapolres, untuk tenaga medis apakah dipersiapkan di setiap pos pengamanan? Ya, dipersiapkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Iya, terima kasih. Oke, ada lagi Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Bupati. Terima kasih.